Jika bertemu dia, apa yang pertama kali ingin ditanyakan? Terus angkat bicara dalam peliknya isu korupsi saat ini, apakah hanya sekedar sebuah koreksi atau ada maksud lain di baliknya? Karakter keras dan punya sikap tegas, apakah semangatnya akan terus berkobar dalam menyuarakan anti korupsi? Jawabannya ada di Q&A, saya Andini Effendi. Jangan ragu bertanya karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Profesi advokat menjadi pilihan hidup Abraham Samad meskipun sang ibu menginginkan ia menjadi pegawai negeri. Terpanggil untuk membenahi karut-marut dunia hukum di Indonesia karena ulah para koruptor, Abraham Samad juga menjadi aktivis anti korupsi. Setelah bergelut hampir 15 tahun dalam dunia advokat dan gerakan anti korupsi, di usia 45 tahun, Abraham terpilih menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi 2011-2015. Setelah tidak lagi menjabat sebagai Ketua KPK, ia kini sibuk berkeliling Indonesia untuk menyebarkan semangat anti korupsi. Inilah dia, mantan Ketua KPK, Abraham Samad. Ketua Umum hampir kayak parpol tuh tadi Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama Sama-sama. kami di Q&A. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Masih semangat keliling Indonesia untuk Harus kampanye semangat. anti korupsi? Kalau kita tidak semangat, maka pemberantasan korupsi tidak bisa berjalan. Oke, kemudian tapi sekarang banyak juga yang jadi protes gitu. Kok jadi Pak Abraham Samad jadi sering ngomong nih, jadi sering kritik. Itu memang benar-benar dari hati atau memang lagi nyari panggung aja nih Pak Abraham nih? Enggak, kalau saya sih banyak panggungnya jadi enggak sedang cari panggung. Cuman begini ya, ini himbauan saya juga bahwa tanggung jawab moral sebagai mantan pimpinan KPK harusnya tetap menyuarakan hal-hal yang kritis, utamanya pemberantasan korupsi. Jadi jangan setelah berhenti jadi ketua KPK lantas kita tertidur lelap menikmati hidup di rumah. Baik, oke. Yang pasti Bapak tidak akan tertidur lelap karena ada para panelis kita yang sudah hadir, para narasumber kami yang nanti juga bisa bertanya langsung. Ketimbang Samad ini dipulangkan, apalagi ketika ancaman terberat itu dikait-kaitkan dengan Balik lagi loh ke KPK. Ya. Sementara Anda, Bang Abraham Samad sama Bang Bambang Wijoyanto, Yang kekinian, kalau ada yang bagusnya menurut Bang Abraham Samad ada nggak? terjadi ketika KPK menangani kasus-kasus besar. Wah. Sebut 25 Undang-Undang KPK mengatakan bahwa perkara korupsi itu ini didahulukan. kan ancaman. Ancaman tadi Pak Abraham bilang kalau ancaman Bukan masalah bisa nggak bisa Bang, tapi mau atau tidak mau ngungkap satu kasus itu. Ya memang waktu di angkatan saya Ibu Basaria, Sri Iya. Kandi di KPK yang memang waktu itu sempat ketar-ketir kan waktu isu miring sama putri-putri kecantikan itu. Bukan kamu loh Kesti yang bukan. Segmen ini kita fokus soal bagaimana kondisi KPK saat ini, kasus-kasus yang sedang dihadapi. Kita tahu saat ini sedang rame IKTP begitu di situ dan juga gimana internal KPK ini sekarang sepertinya kalau kemarin kalau kita nggak lupa itu ada soal Novel Baswedan versus Aris Budiman dan sebagainya. Nah sebagai mantan pimpinan KPK ini melihat mungkin dinamika yang terjadi di dalam KPK sendiri seperti apa Bang? Biasa-biasa saja. Dari dulu berarti memang sudah pernah terjadi? Maksud saya begini, kalau KPK itu tidak diserang, dibombardir dari luar, itu berarti KPK sedang tidak berjalan dengan bagus. Tapi kalau KPK itu diserang dan dibombardir dari luar, ingin dihancurkan dan dilemahkan berarti dia sedang bekerja bagus-bagusnya dan on the track. Walaupun ada ribut-ribut di dalam juga tuh Bang? Itu biasa dinamika sebuah organisasi, dimanapun juga setiap organisasi pasti ada dinamikanya. Yang penting kita bisa menjaga soliditas ya, serta kekompakan anak-anak di dalam agar supaya tidak terganggu dalam memberantas korupsi. Saya buka untuk floor, silakan Kang Asep. Bang Samad, ketika Bang Samad memimpin KPK, ada kasus Senturi ya? Senturi. Senturi. Kenapa sih nggak diselesaikan? Karena waktu itu mungkin berhadapan dengan kekuasaan. Ya, jadi saya orang yang paling tidak pernah takut dengan kekuasaan ya. Hanya satu-satunya yang saya takuti adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Senturi itu sebenarnya sudah gampang kalau tinggal mau dilanjutkan. Tapi kita semua tahu bahwa saya tidak mengakhiri masa jabatan saya sampai selesai. Saya terputus di tengah jalan. Dan itu sebenarnya menjadi priority juga buat kita. Tapi ya apa boleh buat. Saya berhenti di tengah jalan dan seharusnya itu harus ditindaklanjuti oleh komisioner yang menggantikan saya. Kasus Senturi adalah kasus yang ditinggalkan periode sebelumnya. Seharusnya itu sudah sangat mudah untuk ditindaklanjuti oleh komisioner
yang menggantikan kami. Bang Berarti Abraham, saya potong sedikit. Mohon maaf Pak ya. Iya. Saya pertama begini, apakah kalau ada hipotesis yang mengatakan kan rekrutmen pimpinan KPK ada proses politik di situ. Iya. Nah proses politik itu memungkinkan penitipan atau dalam tanda kutip para kuda Troya di KPK yang Artinya kemudian bersifat politis iya, begitu kasus politis ini. itu pertama. Waktu zaman saya, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan situasi itu dengan menerapkan berbagai macam code of conduct yang ada di dalam untuk harus dipatuhi bahwa orang yang masuk bergabung dengan KPK harus meninggalkan loyalitasnya terhadap lembaga sebelumnya. Itu ketat kita. Jadi siapapun yang melanggar pada saat itu kita pulangin. Dan itu ada contoh waktu zaman saya kita pulangi, minta maaf. Kita pernah memulangkan seorang perwira tinggi berpangkat jenderal. Begitu sulit kah Senturi itu? Maksudnya pada faktanya di lapangan begitu sulit ya? Karena ada tantangan-tantangan melibatkan nama-nama yang besar pada masa itu. Kesulitannya itu sebenarnya bukan kepada nama-nama orang besar. Ya. Kesulitannya pada alat buktinya ya, yang mungkin sudah lama karena saya juga mendapat warisan. Kita mencoba membuktikan itu dengan menaikkan kasus Senturi yang tadinya cuma jalan di tempat terus, di penyelidikan terus, nggak pernah naik ke penyidikan. Dan alhamdulillah bisa menghukum seseorang ya, tapi seharusnya yang paling lemah yang dihukum. tidak lemah, Hah? tidak lemah. Yang tidak kuat-kuatnya enggak. Kan ciri khasnya begitu tuh. Yang lemah-lemah kena, tapi kalau begitu sampai ke yang kuat-kuat. Karena kalau tidak mau melanjutkan karena takut di Abraham Samadkan lagi gitu. Ya kalau takut begitu nggak usah jadi pimpinan KPK, lebih mendingan tidur aja di rumah. Wih. Itu penting tuh. Bang Ohar. Apa sih yang membedakan antara Senturi dengan Hambalang? Apa yang membuat kemudian, apa memang ada jalur cepat, jalur lambat gitu kan? Sebenarnya nggak ada jalur cepat, jalur lambat ya, karena itu semuanya kembali kepada alat bukti yang kita temukan. Sama dengan IKTP kan Anda lihat juga, itu kan dimulai dari tersangka-tersangka yang mungkin menurut Anda kategorinya bukan top level ya. Begitu karena sama juga dengan posisinya Senturi yang awalnya memang bukan top levelnya tapi kemudian pada akhirnya dia mengarah ke sana. Tapi yang jadi problem karena pada saat itu saya kan diberhentikan di tengah jalan. Jangan-jangan karena di pra-peradilan kan suka di pra-peradilankan terus kalah terus nanti. iya. Jadi intinya apa sebagai mantan ketua KPK kan tahu ini berarti ya. Menurut saya semuanya sudah berjalan sebagaimana mestinya. Ada hanya satu hal yang paling penting ya untuk KPK, menambah personil jumlah orang-orang yang bekerja di KPK khususnya penyelidik dan penyidik. Bang, tapi saya mau ini. Kalau dari tadi kan abang bicara tentang pada saat abang memimpin di zamannya. Ini sama kayak teman saya Rico Ceper selalu ngomong masa lalu bang. Dia nggak bisa move on dari masa lalunya. Masa lalu di Metro dia punya masa. Nah kalau bicara tentang pemimpin KPK zaman now yang kekinian. Kalau ada yang bagusnya menurut Bang Abraham Samad ada nggak? Apa tuh kalau yang bagusnya di Bagus lah zaman ini. now? Bagus yang zaman sekarang menurut saya. Buktinya dia bisa terus memberantas korupsi dengan bagus ya. IKTP diteruskan dan lain-lain sebagainya. Saya pikir bagus. Saya kasih ke Bu Yanti dulu, silakan Bu Yanti. Saya mau tanya ya kan gini. Tadi beberapa kali Pak Abraham Samad mengatakan seharusnya diteruskan oleh komisioner yang sekarang. Ya. Yang sekarang ini saya panselnya. Ya benar-benar. Tapi kalau nggak salah saya ingat sekali Pak Abraham Samad mengatakan dalam 1 tahun gitu halun pertama saya akan menyelesaikan termasuk Senturi dan BLBI. Bapak diberhentikan di tahun kedua kalau nggak salah kedua atau ketiga ya? Ketiga. Nah yang 1 tahun kan berarti lolos tuh. Enggak Ibu, jadi begini. Senturi, Gimana yang setahun tuh? jadi Janjinya penyelesaian bagaimana? Yang itu setahun begini itu Bu. gimana? Penyelesaian itu janganlah diartikan menyelesaikan sampai tuntas. Karena kalau menyelesaikan sampai tuntas, sampai ada putusan ingkrah, itu sampai 5 tahun bisa terjadi. Tapi yang saya maksud itu peningkatan dari penyelidikan ke penyidikan. Gitu. Jadi tolak ukur saya bahwa kasus itu kalau sudah ditingkatkan dari penyelidikan itu berarti udah selesai. Karena kenapa? Itu pasti tersangkanya dibawa ke pengadilan. Sebenarnya intinya itu menurut Termasuk saya. BLBI ya? Iya. Bang, kalau sedikit nanya melengkapi tadi bang, saya mau numpang tanya. Abang bilang tadi bahwa jumlah tenaga apa di KPK juga nggak Tenaga penyidik. dari Sabang penyidik ya sampai Merauke. Dari dulu kan klise sekali nih bang. Kasus yang banyak nih selama ini, macam-macam tadi, BLBI, Senturi segala macam. Kadang-kadang juga yang tidak perlu dilupakan, jangan sampai dilupakan. Nawaitunya apa ya bang? Niat
bukan masalah bisa nggak bisa Bang, tapi mau atau tidak mau ngungkap satu kasus itu untuk Sebenarnya ada dibuka. keinginan atau Iya. enggak Yes. untuk membuka Bagaimana, Bang? kasus ini gitu. Kalau menurut Abang Abraham bagaimana? Ya, pertama setuju ya bahwa ada kemauan, tapi kemudian yang kedua, kemauan itu harus dibarengi dengan alat bukti yang ditemukan di dalam kasus itu. Itu yang paling utama kalau dalam penegakan hukum, karena mau saja tidak cukup kalau kita belum menemukan Nah, itu. alat-alat bukti terhadap satu kasus.